Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Harimau ingin bahas tentang dari tugas 7, yaitu dengan mata kuliah komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Aulia Sidik Dwi Julianto dengan NIM 202031247 dan teman saya Agam Vito Asyari dengan NIM 202031248. Ya, kita akan menuju ke materinya. Silahkan, Saudara Agam. Yang pertama adalah pengenalan teknik encoding dan modulasi. Untuk penyisalan digital, suatu sumber data dapat berupa digital atau analog. Yang kedua, untuk pensignalan analog, input MT dapat berupa analog atau digital dan disebut dengan sinyal pemodulasi berupa sinyal baseband yang dimodulasi menjadi sinyal termodulasi ST. Dasarnya adalah memodulasi sinyal carrier yang sesuai dengan medium transmisinya. Yang kedua, teknik pengkodean. A. Data digital, sinyal digital. Pendahuluan elemen sinyal tiap pulsa dari sinyal digital. Data binary yang ditransmisikan dengan mengenkode tiap bit data menjadi elemen-elemen sinyal. Yang kedua, sinyal unipolar. Semua elemen sinyal mempunyai tanda yang sama, yaitu positif semua atau negatif semua. Yang ketiga, sinyal polar. Elemen sinyal di mana salah satu kondisi logikanya diwakili oleh level tegangan positif. Selanjutnya ada durasi atau lebar suatu bit. Selanjutnya ada modulation rate, di mana kecepatan level sinyal berubah dinyatakan dalam baud atau elemen sinyal per detik. Selanjutnya ada skema encoding. Yang pertama, non-return to zero level, yaitu suatu kode di mana tegangan negatif dapat dipakai untuk mewakili suatu binari dan tegangan positif untuk binari lainnya. Tegangan konstan selama interval bit, tidak ada transisi untuk kembali ke tegangan 0. Lalu penerapan tegangan, misal tegangan konstan positif untuk 1 dan tidak ada tegangan untuk 0, atau tegangan negatif untuk nilai 1 atau dan positif untuk nilai yang lain. Selanjutnya non-return to zero inverted, yaitu kode di mana suatu transisi low ke high atau high ke low pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai binari 1, atau untuk bit time tersebut tidak ada transisi seperti binari 0, sehingga NRZI merupakan salah satu contoh dari differential encoding. Keuntungannya lebih kebal noise, tidak dipengaruhi oleh level tegangan. Selanjutnya ada multi-level binary, yaitu suatu kode yang menggunakan dua level sinyal, yaitu bipolar AMI, suatu kode di mana 0 diwakili dengan tidak adanya sinyal garis dan binari 0 diwakili oleh suatu pulsa positif atau negatif yang berubah-ubah polaritasnya. Tidak ada loss since jika terdapat deretan satu yang panjang. Tidak ada net komponen DC, bandwidth yang lebih rendah, mudah dalam deteksi kesalahan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Aulia Sidik Dwi Julianto. Ya, terima kasih Agam Vito. Selanjutnya adalah pseudo ternary. Suatu kode di mana binary 1 diwakili dengan tidak adanya sinyal garis dan binary 0 oleh pergantian pulsa positif dan negatif. Keunggulan multilevel binary dibanding dua teknik NRZ. 1. Kemampuan sinkronisasi yang baik. 2. Tidak menangkap komponen DC. 3. Pemakaian bandwidth yang lebih kecil. 4. Dapat menampung bit informasi lebih banyak. Selanjutnya, yang keempat ada bifase. Terdapat dua teknik bifase, yaitu 1. Manchester, kode di mana ada suatu transisi pada setengah dari periode tiap. Yang berikutnya bit, transisi low ke high mewakili binary 1 dan high ke low mewakili binary 0. Yang kedua teknik bifase, diferensial Manchester,
kode di mana binary 0 diwakili oleh adanya transisi di awal periode suatu bit dan binary 1 diwakili oleh ketiadaan transisi di awal periode suatu bit. Ya, selanjutnya Saudara Agam. Keuntungan rancangan bifase. 1. Sinkronisasi. Karena adanya transisi setiap bit time, receiver dapat mensinkronkan transisi tersebut. Hal ini disebut safe clocking kode. Yang kedua, tidak ada komponen DC. Yang ketiga, deteksi terhadap error. Ketiadaan transisi yang diharapkan dapat dipakai untuk mendeteksi error. Berikutnya adalah kekurangan rancangan bifase. 1. Memakai bandwidth yang lebih lebar dari multilevel binary. 2. Kecepatan modulasi maksimum 2 kali NRZ. Silakan selanjutnya. Selanjutnya adalah high density bipolar 3 atau zeros HDB3. Suatu kode yang menggantikan string-string dari 4-0 dengan rangkaian yang mengandung 1 atau 2 pulsa yang disebut kode violation. Jika violation yang terakhir positif, maka violation ini pasti negatif dan sebaliknya. Ya, sekian dari kelompok harimau. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kalimat yang kurang mengenakan untuk Bapak dosen, mohon dimaafkan. Kami selaku kelompok harimau meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.